selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Sudah dapat sedikit cuplikan ya di awal siapa yang menjadi narasumber kita malam hari ini. Beliau awalnya merupakan seorang insan seni dan juga merupakan seorang komedian. Kemudian memutuskan terjun ke dunia politik dan sudah 3 kali pada saat itu yang sudah terlewati menjadi anggota DPR RI di Senayan. Kemudian kali ini pemirsa, di periode ini yang bersangkutan juga kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Dan kalau kita lihat nih dari hasil data Sirekap di KPU menunjukkan bahwa ia termasuk 5 besar caleg yang memiliki suara terbanyak. Langsung saja pemirsa kita sapa ada Mas Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo. Selamat malam Mas Eko. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eko? Sehat. Wajahnya selalu berseri-seri nih ya karena perolehan suaranya sesuai dengan ekspektasi begitu ya, 5 besar udah pasti melenggang lagi nih ke Senayan begitu kalau suara nanti sudah masuk semua. Mas Eko, kita mau tanya 3 kali udah kepilih jadi anggota DPR RI, kemudian mencalonkan diri lagi yang keempat kali dan kayaknya nih bakal terpilih. Apa yang membuat Mas Eko mau maju lagi? Ya jadi gini ya, saya masih ingat pernyataan orang tua saya gitu ya. Kamu udah terkenal, udah ngetop segala macam gitu. Tapi ada poin yang harusnya juga, kan ada poin begini, dia bilang, sehebat-hebatnya orang akan lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itu kepikiran banget tuh kata-kata itu gitu ya. Kalau saya kerja di entertain atau di kerja seni, ya batasan saya adalah saya dapat rejeki, saya kumpulkan ya buat keluarga gitu. Tetapi pada saat saya itu saya renungkan apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Yang bisa saya lakukan adalah ini harus jadi anggota dewan gitu ya. Karena apa? Banyak program-program pemerintah yang harus kita kawal, kita nyembatani untuk masyarakat di daerah pemilihan dan juga kaitan juga dengan rakyat secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi poinnya adalah masih ternyam banget tuh pernyataan orang tua tuh sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itulah akhirnya saya kalau bicara DPR, saya adalah bicara pengabdian. Karena kalau misalnya bicara cari duit, lebih enak di dunia entertain daripada di anggota DPR. Hanya yaitu tadi banyak programnya untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu yang kedua juga jaringan pertemanan juga banyak, ya kan? Itulah yang akhirnya memudahkan kita untuk program-programnya untuk masyarakat. Waktu itu pertama kali ceritanya Mas Eko terjun ke dunia politik, itu gimana sih ceritanya? Kan kita tahu Mas Eko orangnya agak ngelucu, bukan agak ngelucu, memang komedian, pasti lucu. Kita ngelihatnya nggak nyangka juga pertama kali begitu ya. Mas Eko menjadi anggota DPR RI begitu. Pada saat itu siapa sih yang ngajakin pertama kali untuk bergabung? Iya, gini, saya tuh punya ketertarikan dengan politik gitu ya. Pertemanan saya mungkin kalau ngeliat di TV ya komedian gitu ya, temannya Parto, Akri gitu ya, dan teman-teman yang lain lah kayak Mas-mas Bagito atau Jayakarta atau Warkop gitu ya. Tapi di luar itu saya tuh konsen banget sama politik gitu ya. Konsen tuh arti kata background pendidikan juga berpengaruh juga. Saya tuh kebetulan alhamdulillah disekolahin sama orang tua saya di UI, Universitas ISIP. Universitas ISIP itu di Lenteng Agung, Institut Ilmu Sosial Tetanggaan. Ya, tetanggaan. Nah, di situ di komunikasi politik ya, komunikasi massa, jurusan jurnalistik, dan temennya ya udah di situ ya. Wah, udah tiap hari debatable berkaitan dengan masalah politik. Lalu juga saya waktu itu kerja di dunia entertain, lebih banyak bergaul dengan teman-teman di keluarga cendana gitu. Itu yang membuat saya jadinya tiap hari tuh ya sebelum terjun ke dunia politik. Sebelum yang praktis ini ya gitu ya politik. Nah, yang practically ngajak pada saat itu? Nah, setelah itu tiba-tiba saya jadi nge-MC, terus Mas Sutrisno Bahir sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga sekjennya waktu itu Pak Zulkifli Hasan ngajak gitu. Tapi sebelum beliau ngajak, ini partai lain banyak yang ngajak. Ada Partai Merah, Partai Kuning, Partai Putih, pokoknya semua partai nawarin. Semua warna ngajakin lah gitu ya. Ya benar, karena waktu itu emang saya kan lagi ya booming-boomingnya lah nama Eko gitu ya. Ya kalau sekarang mah Raffi Ahmad lah gitu. Ya kayak gitu, dia udah banyak nawarin segala macam. Nah saya melihat bahwa partai yang buat saya pribadi, partai yang punya sejarah untuk zamannya saya itu, saya melihatnya adalah PAN. Karena PAN itu partai reformasi. Bagaimana kalau nggak ada reformasi, mungkin juga tidak ada yang
apa ya, semuanya pasti dan berbalik semuanya kan. Seorang pelawak bisa jadi anggota dewan itu karena berkat reformasi. Sempet di underestimate nggak Mas awal-awal? Oh Mas iya. ketika masuk lo kan pelawak, kerjaannya ngelucu, terus jadi wakil rakyat gitu. Udah Mbak, kalau kaitan dengan masalah itu udah pasti ada gitu ya. Cuma saya melihat gitu ya, kenapa sih harus dikotak-kotakin? Kenapa sih harus tiba-tiba dipilah-pilah gitu ya? Kan haknya sama, memilih dan dipilih dan menang. Nah kan gitu. Jadi saya melihatnya ya udah, dan saya juga mengajak teman-teman yang lainnya juga, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa dan sebagainya. Kayak sekarang kebetulan alhamdulillah saya mengajak teman-teman yang lainnya juga, mereka tadinya Mas nggak mungkin lah, gue sih cuma apa sih, cuma penyanyi doang, mana mungkin sih bisa jadi anggota dewan gitu. Saya tumbuh kembangkan semangat itu ada. Ya termasuk teman-teman yang lainnya sekarang jadi gitu, saya senang sekali gitu. Artinya banyak ngobrol dengan saya dan sebagainya, ya saya mengajak. Apa yang mungkin membuat Mas pada saat itu, kan Mas ini kan termasuk orang yang ngajakin lah teman-teman artis untuk menjadi wakil rakyat begitu, pionirnya lah begitu, memberikan mereka inspirasi dan juga mungkin wejangan. Apa yang Mas sampaikan kepada teman-teman artis, yuk kita jadi wakil rakyat? Ya, jadi saya kalau ngajak orang juga nggak semuanya artis saya ajakin semua gitu. Ada yang saya ajak cuma ajak makan doang, nah, ada yang saya ajak kerjaan ngejob di produksi saya ya, atau di PH saya. Tetapi ada juga yang saya lihat punya kemampuan, kapabilitasnya mumpuni gitu ya, ada nilainya, ada value-nya ada. Kenapa enggak gitu loh? Dan kan apa, buat saya sama-sama menguntungkan lah ya, mereka bisa mengaktualisasikan dirinya menjadi politisi, partai juga mempunyai amunisi, yaitu kehadiran teman-teman yang lainnya gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, terus apa yang diucapkan kan gitu kan pasti pertanyaannya, kok mau sih mereka gitu? Kenapa? Ya mereka pertama adalah melihat saya gitu. Melihat saya artinya gitu, nggak mungkin saya ngajak orang terusnya nyeburin atau jorokin ke jurang yang fatal, nggak mungkin. Kedua adalah saya juga melihat, misal contoh ya kayak Uya Kuya itu kan sarjana politik juga gitu loh, kemampuan bicaranya ada gitu loh ya, terusnya kritis terhadap masalah, membantu orang dan sebagainya. Punya, saya bilang gitu. Saya ajak ngobrol, mau gini ya. Itu juga prosesnya nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk mau ya? Itu prosesnya 5 tahun, 6 tahun. Lagi di mana saya ajak ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia telepon saya. Termasuk Pasha Ungu juga demikian. Oke, mau legislatif atau mau eksekutif, Mas gue eksekutif dulu Mas, boleh nggak? Akhirnya jadi wakil bupati itu ya, di Palu kan waktu itu kan. Pasha Ungu, ya sama lah. Terusnya Desi Ratnasari saya ajak ngobrol semuanya. Jadi artinya memang saya buka dulu anatomi di partai itu seperti apa, terusnya di DPR itu seperti apa. Setelah itu mereka baru mendapatkan pencerahan gitu ya. Oh, kelihatannya sesuai nih dengan apa yang gue inginkan, dia bilang gitu ya. Artinya ada passion di sana gitu. Passionnya adalah apa? Kalau kayak Uya tadi kan ada ingin membantu masyarakat kecil. Wah, ini bisa nggak Mas kalau aku di komisi sekian bisa. Yang penting jadi aja dulu. Nah jadinya itu juga kita ada sekolahnya Pan. Lalu dari kita ini face to face gini kita ngobrol segala macam, main ke rumah dan sebagainya. Kayak gitu sih. Latihan privat lah gitu ya dari Mas Eko ngajakin teman-teman artis. Ya artinya ya sharing aja ya, berbagi gitu ya buat saya gitu. Nah sebetulnya kan untuk menjadi anggota legislatif itu nggak cuma kemampuan intelijensia, kemampuan berbicara, nggak cuma kemampuan gimana bisa menghandle berbagai masalah, tapi juga kemampuan uang. Dapat sponsor nggak sih artis-artis itu kalau misalkan mengajukan diri menjadi wakil rakyat? Ya jadi gini. Dari partai nih misalnya? Iya dari partai gini. Kita juga support, artinya support tuh misalnya bukan untuk dia ya, untuk nih buat kamu nih, enggak. Kita support misalnya berkaitan dengan misalnya pembuatan spanduk, baliho, umbul-umbul, bendera, kaos dan sebagainya, berkaitan dengan sebenarnya. Termasuk juga pertemuan dengan masyarakat, kita akan support, kita akan bantu gitu loh. Jadi ya win-win solution aja sih kalau saya ngelihatnya gitu loh. Jadi kalau ditanya dapat duit terus dikasih semuanya, enggak kayak gitu. Karena kebetulan yang saya ajak ngobrol semua juga tidak butuh duit itu. Dia adalah bagaimana cara. Jadi bentar, artis yang diajak artis yang nggak butuh duit, yang udah terkenal, atau artis yang masih ya kayaknya in the middle tapi kayaknya ada kemampuan, ya udah kita modalin. Nah, di PAN itu adalah benar yang tadi saya bilang, ada yang kita ajak adalah untuk makan aja, ada yang kita ajak untuk berpolitik. Nah, yang
yang diajak berpolitik ini juga orientasinya tidak money gitu, tidak duit gitu. Orientasinya adalah bagaimana caranya gue jadi, gimana caranya saya bisa gitu loh. Dan bagaimana caranya saya bisa masuk ke parlemen gitu loh. Nah itu, nah baru kita kasih kisi-kisinya dan sebagainya. Jadi artinya tidak bergeningnya adalah semata-mata duit kalau di PAN ya, kalau di PAN. Makanya alhamdulillah banyak banget teman-teman artis yang karena kondisinya dia merasa juga tidak semua artis mau dikasih duit gitu terus tiba-tiba oke gitu. Mereka juga punya harga diri lah. Orang mereka duitnya partai sama duitnya dia, banyakkan duitnya dia gitu loh. Kayak Farel gitu yang anak bermuda itu, Farel nih, itu jiwa kritisnya tuh tinggi banget. Mungkin karena orang tuanya juga berangkat dari politik ya. Jadi marwahnya tuh adalah marwah bisa jadi. Terus kalau jadi gue harus ngapain, terusnya kalau jadi itu harus bagaimana, itu yang terjadi. Saya setiap saat melihat teman-teman seperti itu. Biasanya kalau punya seperti kayak gitu ya, keinginan seperti kayak gitu, itu jadi semua. Kalau tiba-tiba datang, dikasih berapa ya kok ya kalau misalnya nih gitu. Itu langsung cut tuh. Bukan cut, dikasih berapa ya. Kok bisa sih lu ngomong gitu ya? Enggak, di partai lain masalah gue ditawarin segini. Kalau udah ada transaksi seperti itu, kitanya bilang ya udahlah nggak usah mendingan. Karena bukan itu suasana kebatinan kita bangun untuk mereka tuh bukan itu gitu loh. Yang kita bangun adalah dia punya semangat untuk membantu orang, menyembatani orang, ya mendengar aspirasi masyarakat itu. Kalau semata-mata terus duit, kasihan. Makanya juga banyak kan teman-teman yang saya juga kadang-kala miris juga gitu loh. Kalau cuma sekedar, karena gini, kalau dia nggak punya jiwa seperti itu tiba-tiba datang ke partai, kadang-kala kan partai tidak semua sama. Ada yang cuma sekedar tiba-tiba kayak semacam di apa ya namanya, dijorokin gitu, udah masuk PAN atau masuk partai lain. Nih kasih duit, tiba-tiba pembiaran, ada pembiaran tuh, curhat lah. Mas Eko kalau di PAN begitu nggak? Enggak lah, beda gini. Suruh berjuang sendiri. Harus suruh berjuang sendiri. Udah gitu hasil yang didapat suaranya tiba-tiba hilang, diambil oleh internal sendiri. Ada seperti kayak gitu loh. Jadi saya melihatnya, nah di PAN nggak seperti gitu. Tapi ngomong-ngomong, Mas Eko sudah 4 kali nih maju ya. Yang terakhir juga suaranya 5 besar nih dari seluruh caleg yang masuk dari semua partai. Habis berapa sih kalau boleh dirata-ratain, mungkin bisa di breakdown, yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, dan yang terakhir berapa. Tapi nanti dijawab Mas Eko usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.